Shalom. Ya, baiklah torong pe kegiatan latihan minat dan bakat saat ini torong sudah mulai. Namun sebelum itu perkenalkan Kak nama Gilbert kamu jurusan Teknik Mesin semester 8. Nah, saat ini torong mau adakan latihan minat dan bakat dengan alat musik keyboard. Namun sebelum torong mulai latihan, kita minta tuntunan sama-sama dari Tuhan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, cinta kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Bapa. Saat ini Tuhan kami akan melaksanakan latihan minat dan bakat. Biarlah kiranya apa yang akan kami pelajari sebentar itu bisa kami mengerti Tuhan. Sehingga apapun talenta yang kami pelajari saat ini dapat kami gunakan mata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memulaikan semuanya saat ini meskipun hanya dengan lewat virtual ataupun video Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami bisa mengerti dan bisa menggunakan talenta ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Jadi di sini teman-teman orang semua mulai latihan. Jadi di sini Kak cuma mesti ajar DP dasar-dasar. Nah, jadi sebelum itu sebenarnya dalam bermain keyboard itu ada dua metode. Nah, metode pertama orang main menggunakan yang namanya style. Yang kedua orang bermain menggunakan piano. Nah, untuk saat ini orang hanya fokus belajar keyboard dengan metode yang menggunakan style. Style itu yang seperti ini contoh teman-teman, macam itu metode dengan style. Kalau dengan piano hanya terfokus dengan nada-nada saja. Tapi saat ini orang mau latihan dengan metode style. Nah, untuk DP dasar pertama, di sini Kak cuma mau jelaskan secara cepat. Kalau teman-teman atau adik-adik belum mengerti, nanti bisa di rewind ulang DP video nih. Nah, orang awali dulu dengan jari. Cara menekan touch keyboard. Jadi cara menekan touch keyboard teman-teman enggak sembarang, macam begini atau begini atau begini atau begini atau begini. Jadi ketika orang mau tindis kunci pakai tangan kiri, itu cara atau penggunaan jari itu pakai jari manis, jari telunjuk dan jari jempol. Oke, teman-teman. Biar lebih mudah for orang mengganti-ganti kunci. Gitu. Nah, itu untuk cara menekan touch. Jadi ini teman pakai jari manis, jari telunjuk dan jari jempol. Itu yang pertama. Kita masuk ke dua, yaitu kunci-kunci. Nah, jadi teman-teman dalam bermain keyboard pasti tetap namanya musik pakai kunci musik ya. Nah, di sini yang biasa Kak ya pakai for keyboard itu biasanya pakai C. Itu selain mudah dan kebanyakan orang pakai juga kunci C. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini itu ada C, ada F, ada G. Nah, jadi pertama tadi kan Kak Su bilang main C, pasti tetap ada kunci C di dalam. Nah, jadi yang pertama kunci C itu seperti ini teman-teman, 1, 3, 5. Jadi dalam bermain kunci C itu ada 6 kunci teman-teman. Yang pertama C, yang kedua G. C itu teman-teman. Ini G. Lalu yang ketiga itu F. Jadi ingatnya dari C, G, F. Satunya C, duanya G, tiganya F.
C, G, F. Nah, itu untuk DP dasar-dasar dari bermain kunci C. Nah, ini sekarang saat ini kamu ajarkan DP minor-minor. Jadi di kunci C itu dia ada D minor, ada E minor, ada A minor. Jadi di dalam kunci C itu ada 6 kunci. Jadi yang pertama itu C, yang kedua G, yang ketiga F. Minornya D minor, E minor, A minor. Di sini kalau teman-teman mungkin kalau gak terlalu cepat, teman-teman bisa rewind ulang di video. Jadi ini C, ini G, ini A minor, ini E minor, ini F, ini D minor. Nah, juga teman-teman di sini C bukan cuma ini teman-teman, C juga bisa ini. Jadi C juga bisa ini teman-teman. Nih, tetap C. Nah, begitu juga D minor. Ini kan D minor. Ini juga D minor. Ini juga D minor. Nah, begitu juga demikian sama. Jadi dia langkah-langkah 2 tuts macam ini kan E, terus ambil 2 ini terus langkah 2 tuts. Ini tetap E. Ini juga langkah 2 tuts, ambil 1 tuts. Nah, kan ini masuk di piano jadi tetap ini E minor. Sama juga dengan C tadi teman-teman. Ini C, langkah 2 tuts, C, langkah 2 tuts, C. Itu berlaku ke semua kunci teman-teman. F juga pun begitu. C, F. Ini juga F. Ini dia langkah-langkah 2 tuts teman-teman. Itu untuk kunci dasar di sebelah sini. Ini C, C, C. Nanti kalau teman-teman yang punya keyboard di rumah bisa coba-coba terus latihan, no? Karena itu nggak bisa cuma jadi 1 kali, itu harus diulang-ulang. Jadi kak cuma mau jelaskan DP dasar. Tuh. Jadi ketika torun juga bermain C, kan tadi kak so bilang C, G, F, D minor, E minor, A minor. Terkadang juga ada beberapa lagu yang di tengah lagu dia nadanya naik setengah. Itu biasa kalau main C biasa dia naik D. Macam ini D teman-teman. Ini dan di atas ini D. Ini ada juga yang kalau dia naik setengah dia pancing di A. Ini A. Ini A. Tapi itu jarang sih, hanya di lagu-lagu tertentu. Tapi kalau main C dia pasti hanya akan ada C, G, F, D minor, E minor, A minor. Hanya itu biasanya kalau dipakai ketika orang mau menyanyikan sebuah lagu. Cuma ada mungkin beberapa lagu yang ketika di tengah-tengah lagu ada yang naik nada setengah, dia akan naik ke D atau naik ke A. Nah, itu untuk dasar kunci-kunci di sini teman-teman. Nah, ketika orang pakai style, coba pakai style atau orang cari style. Nah, nanti juga kalau teman-teman ada yang mungkin mau serius atau lebih mendalami, nanti di sini pakai banyak DP style lagu. Nanti kurang hubungi Jopa kakak-kakak di bidang pelayanan Infocom. Nanti hubungi Pak Kong kasih flash nanti kak kopi yang ada di sini. Kalau bagi teman-teman atau adik-adik yang suka mau minta DP style ini, macam ini, terus coba nyanyikan 1 lagu pakai style yang balat. Itu untuk kunci dengan style. Nah, sekarang kak mau ajarkan cara menekan atau cara memainkan melodi menggunakan jari, maksudnya
ketika orang mau melakukan melodi, nggak sembarang orang tinis-tinis begini teman-teman. Atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dia harus pakai 5 jari ini teman-teman. Jadi dia keajarkan ini. Itu kalau pakai tangan kanan. Jadi kalau pakai tangan kanan, orang mulai dari jempol. Nah, kalau dari tangan kiri, orang mulai dari kelingking. Jadi kelingking. Nah, kamu kasih contoh satu lagu. Nah, jadi itu teman-teman. Itu apa yang Kak praktekkan tadi bukan Kak hafal. Itu semua muncul dari feeling. Jadi teman-teman mungkin kalau untuk awal-awal ya pasti pertama mungkin kalau mau nyanyikan sebuah lagu mungkin lihat kunci chord di Google atau mungkin ya lihat kidung jemaat. Kan di kidung jemaat kan ada angka-angka not di situ toh, orang bisa lihat atau belajar melodinya dari situ awal-awal. Tapi teman-teman jangan terbiasa orang lihat lirik, orang lihat chord ataupun lihat angka nada. Untuk awal-awal ya boleh lah. Tapi ketika orang mendengar atau membaca atau melihat kunci, jangan orang hanya terfokus kunci pada Google itu. Setidaknya orang perhatikan baik-baik kenapa sampai ketika dia di nada ini orang tinis G, kenapa ketika dia di nada ini orang tinis F, kenapa ketika dia di nada ini orang tinis D minor, A minor, C dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman lihat kunci di Google, pasang telinga dengan pikiran ataupun tangkap baik-baik dengan nada tersebut supaya tornya selamanya menyanyi lial-lial chord. Begitu juga dengan ini yang di sini macam melodi. Kalau mau lihat kidung jemaat
ketika teman-teman tindis angka-angka yang ada di Kidung Jemaat dan teman-teman tekan yang ada di YouTube sini, jangan hanya terfokus dengan lagu itu. Maksudnya dalam hal ini teman-teman juga kasih peka dan telinga ketika teman-teman mendengar siapa sampai di nada ini dia tindis ini. Jadi teman-teman fokus dong, supaya lama-lama teman-teman feeling pasti akan timbul no, kalau teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan niat. Nah, untuk sementara mungkin yang hari ini Kak bisa ajarkan cuma itu, dasar-dasar. Nanti kalau ada kesempatan lain Kak ajarkan tentang kunci-kunci yang lain selain C, dan mungkin cara bermain piano untuk dasar-dasarnya teman-teman. Jadi untuk hari ini Kak rasa cukup. Kalau teman-teman rasa Kak penjelasan terlalu cepat, teman-teman bisa rewind ulang DP video supaya teman-teman bisa mengerti. Maaf kalau mungkin Kak suara agak kresek-kresek. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang Kak jelaskan, walaupun cuma singkat, walaupun cuma lewat video. Tapi Kak berharap semuanya orang boleh belajar dan orang gunakan talenta tersebut for memuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman,